Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, pada subuh ini, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa terbangun dari tidur kita. Itu merupakan karunia dan nikmat Allah kepada kita untuk mengisi sisa-sisa hidup kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat sunat fajar. Mungkin ada juga tadi yang tidak mengerjakan salat sunat fajar. Bagi yang mengerjakan, alhamdulillah. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibu bapak sidang jamaah kita termasuk umat dan hamba-hamba Allah yang selalu cinta, suka, senang dengan ibadah. Tidak hanya ibadah wajib, tetapi juga ibadah sunnah yang kita praktekkan di dalam hidup ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan surganya yang amat luas dan indah. Itu janji Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang tetap konsisten melakukan ibadah-ibadah sunnah yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sholat sunat rawatib. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita hormati Ketua Masjid Sobirin beserta perangkatnya, bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu, kabarnya bagaimana? Sehat, Bu? Alhamdulillah, Pak Ketua, ada peningkatan ya. Agak banyak daripada biasanya. Alhamdulillah. Kemudian juga Bapak sehat, Pak ya? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, duduk kita bersama pada subuh kali ini. Giliran saya kira-kira menjelang 30 menit ke depan. Saya memandangnya jam ke sana, tetapi kata Pak Haji tadi sama dengan jam waktu Mekah katanya. Ya, dia tetap bergerak tetapi tidak sama dengan yang ini gitu. Baik, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang sudah biasa kita praktekkan
tentang keistimewaan orang-orang yang melaksanakan sholat sunat rawatib. Nah, itu ada beberapa keistimewaan yang dijanjikan oleh Nabi kepada kita. Janji Nabi adalah juga janji Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya? Apa keutamaan bagi kita yang melaksanakan sunnah sholat rawatib yang dijanjikan Nabi kepada kita? Mari kita mengkajinya subuh sekitar 30 menit ke depan, atau boleh jadi kurang. Ibu bapak sidang jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, ada sebagian kita yang menganggap kurang penting atau remeh temeh dengan sholat sunat rawatib. Begitu sholat wajib berjamaah, misalnya zuhur atau asar atau maghrib yang 5 waktu itu, begitu selesai salam dia berdoa, ya boleh berjamaah doanya atau sendiri pulang. Tidak begitu tertarik dengan sholat sunat rawatib. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, hadis pertama tentang keistimewaan kita melaksanakan sholat sunat rawatib, itu yang sahih ada 2 versi. Pertama, jumlahnya 10 rakaat. Coba 10 rakaat, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 versi tadi Pak ya. Saya ulang lagi, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya, jumlahnya 10. Yang versi kedua tetap sahih, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, rakaat maksudnya, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. 2 versi hadis ini, yang satu bersumber dari istri Rasulullah Aisyah, yang kedua dari sahabat Nabi Ibnu Umar. Keduanya sama-sama sahih. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, saya bacakan hadisnya ibu bapak. Keistimewaan pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallat nataini asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahum bihinna baitun fil jannah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah bangunkan surga, maka Allah bangunkan rumah di surga. Ini janji Rasulullah kepada kita yang melaksanakan salat sunat yang jumlahnya 12 rakaat. Bagi kita yang melaksanakan jumlah salat sunat rawatibnya 10, juga dasar hadisnya sahih. Jadi boleh. Itu Bapak sedang jawab. Tadi Pak Haji. Pak Haji Jun, boleh 4 sebelum zuhur itu, boleh 2. Saya baca di dalam literatur fikih, lebih khusus kita kepada salat sunat rawatib zuhur, ada 3 cara. Pertama, 4 rakaat qobliyahnya, sesudah zuhurnya juga 4 rakaat. Itu
Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyahnya maksudnya, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Cara ketiga, 2 rakaat sebelum zuhur, ba'diyahnya, qobliyahnya, dan 2 rakaat juga sesudah zuhur. Dan kesemua dalil dalam hadis Rasulullah bagi kita yang mempraktekkan sholat sunat rawatib itu juga boleh. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, keistimewaan bagi kita yang melaksanakan sholat sunat rawatib, ini khusus zuhur, kata Nabi, man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhur wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga salat sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Derajat hadis ini hasan, di bawah hadis sahih. Ada kadang-kadang di bawah sidang jamaah mubalik kita di Ramadan membaca teks hadis man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itu hadisnya dhaif begitu. Jadi kalau bagi para mubali yang tidak mereview atau tidak mengupdate pengetahuan tentang hadis itu, jadi kadang pengamalan ibadah kita bisa salah. Tetapi ini hadis teksnya di bawah sahih, kekuatannya adalah tingkatan hadisnya hasan. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga man hafaza ala 4 rakaatin qabla zuhur wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang membiasakan menjaga, di menjaga ini tidak seenaknya, bila takonang salat zuhur sebelumnya qabliyahnya 4, bila tidak terkonang atau tergesa-gesa misalnya tidak dilaksanakan qabliyahnya 4 rakaat, itu tidak termasuk dalam hadis ini. Jadi maksud Rasulullah kepada kita bapak sidang jamaah, bagi kita yang menjaga, betul-betul diingat, betul-betul memiliki luang waktu yang betul dijaganya, waktu begitu azan selesai zuhur itu langsung 4 rakaat qabliyahnya, dan setelah zuhur nanti 4 rakaat ba'diyahnya rawatibnya, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Begitu keistimewaan salat sunat rawatib yang pada zuhur saja Bapak Ibu. Yang salat zuhur ini keistimewaannya bagi kita yang sanggup menjaga 4 rawatib qabliyah dan 4 rakaat rawatibnya ba'diyah zuhur tadi. Kemudian Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi keistimewaan bagi kita yang melaksanakan salat sunat rawatib zuhur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama wa uhibbu ay yas'ada li fiha amalun salihun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dibukanya pintu langit, dan aku cinta, kata Rasulullah, jika amalku naik pada waktu dibukanya pintu langit itu. Ini keistimewaan bagi kita yang melaksanakan salat sunat rawatib
zuhur. Nah, itu Bu. Jadi oleh karena itu sebetulnya Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, betul-betul menguji keimanan kita. Bagi kita yang sanggup qabliyah zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, betul-betul menguji keimanan kita. Oleh karena itu bagi kita yang memiliki keluangan waktu tentu sanggup mengerjakan ini. Kata Nabi, pada saat zuhur itu Allah buka pintu-pintu langit, sehingga kata Rasulullah, aku cinta dengan ibadah-ibadah amalan sunnahku diangkat pada waktu itu. Nah, ini keistimewaan bagi kita yang sanggup mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyahnya juga 4 rakaat. Melihat kita kepada tek-tek hadis, pemahaman hadis Rasulullah tentang ibadah sunat itu, Bapak Ibu sidang jamaah, dibuat juga oleh Nabi salat sunat qabliyah zuhur itu persis prakteknya dengan salat zuhur. 2 rakaat tahiyat pertama, setelah 4-nya salam. Itu di dalam prakteknya Rasulullah juga dibuat. Jadi kalau ada orang ibu ketemu seperti itu jangan disalahkan, ada hadisnya, ada dasarnya. Tetapi paling mayoritas Bapak sidang jamaah, salat sunat itu tetap 2. Hadisnya sahih. Salatul laili wan nahari masna masna. Itu umum hadisnya sahih. Seluruh tek perbuatan kita tentang salat sunat tetap 2. Dan memang juga hadisnya tapi lebih banyak tadi sahihnya yang 2. Ada juga orang misalnya melaksanakan salat sunat bulan Ramadan itu salat tarawih 4 juga sahih, tetapi lebih banyak hadis sahihnya tentang 2. Wassalatul laili wan nahari, kata Nabi, masna masna. Ada nama ibu di sini masna. Ada ya? Jadi amna. Baik Bapak Ibu, ada yang namanya amna. Jadi mentang-mentang masna, Bapak togak telingoy misalnya kan? Itu tetap 2. Jadi apa landasannya? Lebih banyak hadisnya yang masna. Jadi sholat sunat rawatib, sholat tahajud, sholat apapun tetap dikerjakan. Misal kita ibu sholat duha nanti pukul 9 misalnya, tetap lebih utama hadisnya masna. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Mengerjakan misalnya 4 rakaat, ada 6 rakaat, ada 8 misalnya sholat duhanya, tetap lebih utama masna 2 rakaat. Begitu juga dengan sholat sunat rawatib zuhur tadi 4. Tetapi dibuat juga oleh Nabi langsung ke 4 rakaatnya dan dasarnya ada. Jadi yang lebih utama adalah 2 1 salam, 2 1 salam. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, itu tentang salat sunat rawatib yang diistimewakan oleh Nabi, yang dijanjikan oleh Nabi kepada kita. Penambah rawatib itu atau salat ratib itu artinya secara bahasa penggiring, pendamping salat fardu. Dan tujuan daripada sholat sunat rawatib yang kita kerjakan itu adalah penambal, sekiranya bacaan kita kurang di sholat fardu itu disempurnakan, dilengkapkan pahalanya oleh Allah dan Rasulnya bagi kita yang melaksanakan sholat sunat rawatib tadi. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ini sedikit lagi mungkin kalau ada yang bertanya misalnya bisa dijawab oleh saya atau Ustadz Arman atau siapapun, sama-sama memperbaiki barangkali Bapak Ibu sidang jamaah tentang kita melaksanakan sholat fardu misalnya.
Saya selalu menyimak kalau set masbuk itu kita jangan sampai ada yang keliru lagi. Orang yang ketinggalan rakaatnya dalam sholat fardu, berapapun ketinggalannya, itu disebut masbuk. Orang yang sempurna melaksanakan dari mulai takbiratul ihram sampai salam, atau pas ketika imam masih dia ketemu membaca Al-Fatihah, utuh sholatnya bersama imam, itu disebut dalam fikih mudrik namanya. Orang yang terlambat atau kekurangan jumlah sholatnya itu disebut masbuk. Orang yang utuh melaksanakannya bersama imam itu namanya mudrik. Sholat beramai-ramai namanya berjamaah. Kalau sholat sendiri namanya apa namanya Pak? Bu, Ibu misal sholat zuhur nanti di rumah sendiri itu apa namanya itu? Hah? Apa namanya Bu? Hah? Kalau apa tahun-tahun kuah? Iya. Besok tanya anak gitu yang di TK atau di MIN misal, Ibu apa mama tadi sholat sendiri itu apa namanya mah katanya. Jadi kalau sholat sendiri, sholat rame-rame itu namanya berjamaah. Kalau sholat sendiri namanya munfarid. Kalau kita terlambat dalam gerakan sholatnya itu masbuk. Kalau utuh orang yang mengerjakannya dari mengikuti imam tidak ada ketinggalan rakaatnya, itu disebut dengan masbuk. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, jangan takut masbuk. Posisi manapun imam di dalam sholat berjamaah yang 5 waktu itu, kita bisa masuk pada posisi manapun. Saya masih ingat dengan kajian Ustaz Abdul Somad. Jangan ditunggu imam itu kembali berdiri lagi. Rupanya rahasianya Bapak sidang jamaah, posisi manapun imam kita di dalam masbuk tadi bisa kita langsung masuk, ya. Rupanya nilai sunnahnya kata Rasulullah kata para ulama, agar dinilai boleh jadi itu adalah gerakan sholat kita yang terakhir di situ rupanya. Jadi tidak menunggu kembali imam itu berdiri gitu. Sekarang mungkin pengetahuan anak kita mungkin kayak anak-anak di SMA, dia tunggu lagi kembali imam itu berdiri seolah baru pas dia takbirnya baru diikuti imam, kan begitu. Padahal tadi waktu duduk iftirasi ataupun waktu imam posisi sujud kita bisa masuk sebetulnya. Apa tujuan, apa sunnahnya di situ? Agar nilai kesunahan, agar pahala kebaikan itu boleh jadi itu adalah gerakan yang terakhir di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi kita ulang, pada posisi manapun ketika berjamaah itu kita bisa masuk. Yang penting kata kuncinya adalah lafaz niat salat itu tetap dibaca. Apa maksudnya Bu? Misalnya sholat zuhur, parakan ini sholat zuhur ya parakan lah Pak ya, mungkin 5 gitu. Kita masbuk, kalau kami bapak ya bisa kami, tapi kalau ibu-ibu yang di belakang masbuk tentu tak mungkin pula ketua masjid kita ngecek-ngecek memperhatikan di belakang siapa ibu-ibu yang masbuk kan gitu. Bagi orang yang masbuk, ini catatan penting yang kita maksud, sekedar mengulang-ulang haji nih Bu. Tidak membaca niat takbiratul ihram, tidak diangkat tangan seperti awal kita mulai sholat, sholatnya batal. Jadi yang maksud mengikuti imam tadi itu
yang bacaan takbiratul ihramnya tetap dibaca, baru setelah itu takbir intiqal. Itu Ustaz. Ya. Misalnya lafaz salat zuhur, usalli fardal zuhri arba'a raka'atin, adaan makmuman laitan Allahu akbar. Posisi imam sedang sujud nih, dibuat itu tuh dulu Bapak Ibu, dibuat itu dulu, baru gerakan itu turun langsung sujud. Jangan takbiratul, jangan dibuat takbir intiqal Allahu akbar langsung sujud, salatnya batal. Itu yang kita maksud. Jadi tetap posisinya dibaca niat salatnya apa, langsung takbiratul ihram, langsung takbir intiqal, langsung ikuti imam. Kalau ada kita masih mempraktekkan salat kita posisi masbuk, tidak membaca niat lafaz dalam hati apa nama salatnya, itu kurang rukun salatnya. Maka apabila dari rukun 13 itu kurang satu saja, salat kita batal. Bukan salat yang berjamaah itu yang batal, kita yang batal. Saya ada kawan yang di kantor saya, dia tamat IAIN juga dulunya. Begitu saya dapati, ya terjadi perdebatan dengan dia, silakan harus Bapak membaca aturan praktik sholat masbuk. Siapapun ulamanya, dasar hadisnya jelas, baru dia mengaku setelah itu. Jadi yang selama ini, ya saya terus koreksi diri kita, karena sholat berjamaah ikuti gerakan imam betul. Tetapi sekali lagi kata kunci kita dalam masbuk sholat yang wajib 5 waktu itu, jangan sampai tidak dibaca lafaz dan gerakan takbiratul ihramnya, baru setelah itu menyesuaikan gerakan imam. Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dinilai satu rakaat ya kita sama dengan imam apabila apa Pak? Dapat pada posisi ruku. Jadi ketika imam tadi ruku, kita masuk masbuk, masih dapat posisi ruku, berarti kita sudah satu rakaat dengan imam. Meskipun di situ istimewanya berjamaah, meskipun kita tidak bisa membaca doa iftitah, tidak membaca Al-Fatihah, itu langsung melekat kewajiban itu kepada imam. Tetapi ketika imam pada rakaat pertama misalnya zuhur, kita ketemu sudah i'tidal, sudah mengarah kepada sujud atau duduk iftirasi, berarti kita kurang apa Bu? Kurang satu rakaat nanti ditambah. Jadi pada kata kunci masbuk mungkin sama-sama mengingatkan diri kita Bapak sidang jamaah, jangan lagi langsung takbir intiqal ikut imam. Salah, tetap dibaca lafaz niat salatnya apa, tetap lakukan takbiratul ihram, baru sesuaikan dengan gerakan imam. Semua ulama imam mazhab yang 4, sholat munfarid, sholat berjamaah, setiap kita wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ibadah ini ya ibadah mahdho maupun ibadah misalnya sholat sunat rawatib tadi, tetap kalau ingin kita disayang oleh Allah, ingin mendapatkan kesunahan yang dicintai Rasulullah, mari Bapak sidang jamaah kita kerjakan salat sunat rawatib tadi. Boleh jumlahnya 24 jam itu 10 rakaat, boleh jumlahnya 12 rakaat. Orang-orang yang menjaga, man hafazah kata Rasulullah tadi, barang siapa yang menjaga salat sunat rawatib itu boleh 10 rakaat jumlahnya, boleh 12 rakaat, maka janji Nabi kepada kita, Allah akan membuatkan rumah di sorga. Masuk sorga dengan kualitas ibadah kita yang 5 waktu itu, karena kata Nabi, as-salatu miftahul jannah, salat itu adalah
anak kunci surga. Jadi kalaulah kita sholat 5 waktu lengkap, itu kuncinya sudah sama kita, Bu. Jadi kalau kunci sama kita, senanglah bukanya surga. Sama dengan ibu atau bapak, ibu tinggalkan kunci ke bapak untuk membuka rumah, kan senang kita membukanya karena ibadah kita tadi. Tetapi istimewanya bagi kita yang melaksanakan sholat sunnah rawatib tadi, Allah bangunkan rumah di surga seluas langit dan bumi. Ini keimanan lagi. Yang nalarnya keimanan kita, orang-orang yang genap 10 rakaat atau 12 rakaat sholat sunat rawatibnya, janji Nabi tadi akan dibangunkan surga, akan dibangunkan rumah di dalam surga, yang rumah kita itu di surga nanti seluas langit dan bumi. Apa itu Ustaz? Itu timbul pertanyaan kepada kita. Surga yang dikapling-kapling yang luasnya seluas langit dan bumi, bagi kita yang rajin melaksanakan sholat sunat rawatib tadi, baik jumlahnya 10 rakaat maupun 12 rakaat tadi. Istimewa lagi, menguji keimanan lagi, kata Nabi dan kata Rasulullah, zuhur tadi ada lagi istimewanya 4 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat sesudah zuhur. Yang dijadikan Nabi tadi akan terhindar kita dari sentuhan api neraka. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu konsisten dengan salat sunat rawatib yang 12 atau 10 rakaat yang kita kerjakan tadi. Sekali lagi, kita yakin dan percaya, Ustaz, kalau bagi kami yang bekerja PNS, yang masih aktif di pasar, di sekolah, di ruko yang perlu layanan, ini yang barangkali masih belum bisa kita akomodir misalnya. Tapi bagi Bapak yang udah pensiun ya Pak ya, punya waktu yang seluas-luasnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, untuk bisa dilaksanakan sebaik mungkin, karena janji Nabi tadi akan kita buktikan keimanan kita yang demikian gitu Bapak. Jadi mudah-mudahan pada waktu itu dibuka pintu langit. Kata Nabi, aku cinta dengan amalan sunnahku, termasuk yang 4 rakaat sebelum tadi, 4 rakaat sesudah zuhur, membuktikan keimanan kita istimewa dan kita dicintai oleh Allah yang banyak melaksanakan sholat. Itu baru sholat sunat rawatib pengiring sholat wajib yang kita lakukan. Belum lagi amalan sunat tahajud, sholat sunatul fajar, ya. Sedikit lagi Bapak Ibu sedang jamaah. Dan kita, poin terakhir, kita boleh mengqada sholat sunat rawatib. Jangan sampai ibu, memang kita tadi masbuk misalnya nih, boleh diqada sholat sunat rawatib tadi. Ini poin terakhir karena sudah memang tinggal lagi 5 menit. Kita amal-amal sunnah sholat rawatib tadi boleh kita qada sholat sunat rawatib. Jangan sampai Bapak Ibu tadi pagi tidak sholat sunatul fajar, rakaat al-fajri, dalam hadis sahih Nabi, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat fajar baru tuh salat sunat, apalagi keistimewaannya berjamaah salat fardu subuhnya. 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa janji Nabi kepada kita yang manhafazah tadi, yang memelihara, yang menjaga salat rawatibnya, sehingga dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Pertama, sebagai hamba yang akan disayang oleh Allah, akan dibuatkan rumah di dalam surga seluas langit dan bumi. Allah cinta amalan-amalan salat rawatibnya pada waktu siang zuhur itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sidang jamaah, inilah yang mungkin dapat kami sampaikan ke hadapan kita. Ya, Pak Effendi. Saya yakin juga pasti ada pertanyaan nih, saya bilang. Rupanya ada. Silakan Pak.
Itu aja Pak. Iya. Pertanyaan Pak Effendi, adakah sholat sunat rawatib qobliyah Jumat? Pertanyaan Pak Effendi ini juga pertanyaan saya dulu-dulunya. Dan pertanyaan itu sudah berulang kali di Facebook ya, kalau di zaman Facebook sekarang di Instagram atau di halaman mana saja, atau di jamaah kita, atau waktu saya kuliah Pak, itu banyak diragukan. Kalau mayoritas ulama tetap ada sholat sunat qobliyah Jumat, karena dia posisi sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur, kan begitu Bu? Nah, tetap tidak hilang qobliyahnya sholat sunat Jumat yang 2 rakaat itu, Bu. Tetap ada. Tetapi sebagian ulama ada yang mungkin kayak organisasi lain, paham Muhammadiyah misalnya, kadang tidak dibuatnya qobliyah Jumat tadi. Tetapi kita tergantung keyakinan kita lah barangkali Pak ya, tergantung keyakinan kita. Kalau saya tetap pada masjid mana yang 2 kali azannya tetap qobliyah Jumat dibuat 2 rakaat, ada juga yang tidak buat. Ini masalah keyakinan dalam pemahaman sholat sunat rawatib tadi. Barangkali itu jawaban singkatnya Pak Effendi. Ya, ini lama Pak Ketua. Silakan Bu. Iya, bentar Bu. Gimana Bu? Kalau iya ketinggalan, kapan? Baik. Kalau nanti lambat bangun nih, mesti di toilet di rumah lama begitu, sampai di masjid sholat subuh tadi orang dah takbir pertama sudah masuk ke rakaat pertama. Lalu kapan kita melaksanakan sholat sunatul fajarnya atau qobliyah subuhnya? 2 cara. Kata Nabi, boleh begitu selesai salam. Saya mengamati juga itu jarang kita praktekkan. Kalau misalnya subuh tadi kita ketinggalannya sholat sunat fajarnya, berarti seolah-olah sebelumnya dilaksanakan gitu. Ada dua cara. Kalau qobliyah subuhnya atau sholat sunat fajarnya tidak kita laksanakan, pertama boleh dikerjakan setelah selesai kita berjamaah sholat subuhnya. Kita ambil posisi lain mungkin kalau ibu di belakang, langsung dikerjakan sholat sunatul fajar tadi. Itu kan mengqada waktunya masih di dalam level waktunya masih sholat subuh. Itu cara pertama. Yang kedua Bapak Ibu, paling afdolnya ternyata dalam hadis Nabi yang sahih itu dikerjakan setelah matahari naik, yang bahasa kitanya adalah sekarang suruk 6:15, dilewatkan waktu itu, dibuat sholat sunatul fajar dulu, setelah itu baru dikerjakan sholat Isra tadi. Jadi sholat sunat fajarnya dulu, dilewatkan waktunya 10 menit, setelah itu baru dikerjakan sholat Isra-nya. Itu waktu yang afdol mengerjakan sholat sunat fajar sekiranya kita tidak atau belum sempat membuat sholat sunat fajar. Nah, itu barangkali Bu. Jadi ada 2 cara. Boleh langsung setelah itu, tapi yang paling afdol jangan gara-gara kita mengejar afdol nanti tak pula jadi dibuat qadha sholat sunat fajar tadi begitu. Ya, barangkali itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bisa mengokohkan pemahaman kita kembali, menyegarkan ingatan kita kembali pada subuh kali ini, dan bagi kami yang menyampaikan juga dapat mengamalkan dan bisa melaksanakan dengan baik. Sama-sama kita diingatkan, dan kalau masih ada ragu, kita selanjutnya bisa tanya ke ustadz kita yang pengajian Selasa malam itu. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ya,
Mari sesama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikokohkan, kita jaga salat kita itu tidak hanya yang fardu juga yang rawatib tadi. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة يا الله يا مجيب السائلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.